masuk kerajaan Allah di bumi saja sulitnya seperti unta masuk lubang jarum. Apalagi kalau si manusia ingin masuk surga kekal. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah. Shalom saudaraku terkasih. Kita jumpa lagi untuk membahas kebenaran-kebenaran. Judulnya kali ini, golongan manakah yang terbanyak masuk surga kekal kelak? Wih, kayak pemilu ya. Pemilu golongan-golongan. Tetapi masalahnya adalah ini menyangkut nasib roh kita. Tetapi kita akan menyaksikan satu buah lagu pujian terlebih dahulu sebelum membahas selanjutnya. Hatiku mengalir pancaran air hidup, segarkan jiwaku, mendiru sapi gersang bagai hujan lebat, ku terima kepuasan. Yang heran, terima kasih oh Tuhan, anugerah-Mu heran, tiada bandingnya. Ku masuk hadirat-Mu yang suci mulia. Ku rindu padamu. Saudaraku yang kekasih, walaupun Pak Matius menyampaikan golongan manakah yang terbanyak masuk surga kekal kelak, tetapi tentunya hal ini harus difahami bahwa masuk surga kekal bukan karena golongan, tetapi karena perjuangan pribadi si manusia dan tata nilai. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tata nilai ilahi yang dilihat dalam diri si manusia secara pribadi. Amin. Tetapi kita akan membahas pasca kiamat kelak, pasca penghakiman akhir kelak. Siapa-siapa yang golongan mana yang memiliki kemungkinan masuk surga kekal?
yang terbanyak. Berita buruknya adalah masuk kerajaan Allah di bumi saja sulitnya seperti unta masuk lubang jarum. Apalagi kalau si manusia ingin masuk surga kekal. Ya, banyak orang bermegalomani iman. Pokoknya gua sudah beragama A, B, C, pasti masuk surga kekal. Firman Tuhan, kebenarannya tidak demikian, bukan? Maka tidak aneh kalau probabilitas, peluang, atau kemungkinan roh-roh manusia yang kembali ke surga kekal berapa? Cuma 1/3. 1/3 dari seluruh roh-roh manusia yang pernah turun ke bumi. Sisanya 2/3 masuk menghuni neraka kekal. Itu berita buruk. Dan itu pasti demikian. Zakaria 13 ayat 7 sampai 9. Zakaria 13 ayat 7 sampai 9. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yes, and then? Maka di seluruh negeri. Di seluruh negeri, dimanapun di muka bumi ini. Demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya. 2/3 daripadanya. Akan dilenyapkan. Dilenyapkan. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya. Hanya 1/3. Kalau tadi 666 per 1000, bilangannya 666, maka ini yang tersisa hanya 1/3. Lanjut. Akan tinggal hidup. 1/3 lah yang hanya akan kembali ke surga kekal, saudaraku yang kekasih. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api. Yes. Perhatikan. Kalau yang mau masuk surga kekal, tidak cuman kemudian asal comot. Allah bukanlah asal comot, tetapi akan menjadikan manusia yang roh-roh manusia dan manusia yang akan kembali ke surga kekal akan diapain coba? Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api. Dalam api. Dikuduskan. Lanjut. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Yes, dimurnikan. Lalu? Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Yes. Emas itu ada yang 5 karat, 7 karat, sampai 24 karat. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Yes. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Hubungan yang akrab, catat itu, hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Engkau, Tuhan adalah Allahku. Maka saudaraku yang kekasih hanya 2. Tangga untuk pulang ke surga kekal. Yaitu tangga Taurat atau Taurat dan Kitab Para Nabi. Yang pertama. Atau yang kedua adalah Injil Kerajaan Allah. Bedanya apa Pak? Mari kita pahami. Garis besar perbedaan antara Taurat dan Kitab Para Nabi dan Injil Kerajaan Allah. Yang menyangkut surga kekal aja ya, yang kita bahas. Taurat dan Kitab Para Nabi adalah pengajaran hukum Allah yang disampaikan para malaikat. Jadi yang menyampaikan para malaikat.
yang kekasih, malaikatlah yang kemudian diutus kepada nabi-nabi yang diutus Allah, yang dituangkan dalam kitab-kitab, contohnya kitab Musa, kitab Taurat, dan lain-lain. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi berdasarkan. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi berdasarkan yang hukum pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia. Kalau tadi vertikal, yang kedua adalah horizontal yang sama nilainya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalau saudara ikut Taurat dan kitab para nabi. Para pengikut Taurat dan kitab para nabi masih memiliki dosa dan kejahatan, sehingga tubuh alamiahnya memiliki maut, hutang maut, dan rohnya pun dipenjara dalam kerajaan maut, sehingga tak berdaya. Bahkan iblis berkuasa memasukkan mereka dalam alam maut. Saudaraku yang kekasih, selain manusia yang ikut Taurat dan kitab para nabi, perhatikan, dapat dibunuh oleh Lucifer atas dasar hutang maut tadi. Bagi Lucifer adalah piutang maut. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Orang yang menungganginya bernama Maut, itu Lucifer, dan kerajaan maut mengikutinya. Itulah Lucifer. Lanjut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yes. Lucifer dan anak buahnya punya hak untuk membunuh dengan berbagai cara. Oleh penyakit, pembunuhan, kecelakaan, musibah, dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih, pengikut Taurat dan kitab para nabi dan Taurat dalam hati akan dihakimi oleh Sang Kristus Yesus pasca kiamat. Roma 2 ayat 16, pasca kiamat kelak. Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Yes. Oleh Kristus Yesus. Oleh Kristus Yesus. Taurat dalam hati orang yang gak beragama formal seperti mungkin di suku-suku terbelakang, apakah akan dihakimi? Ya, akan dihakimi juga oleh Yesus Kristus, mewakili Allah Bapa. Sekarang kita masuk dalam Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah itu bukan kitab. Ya, bukan kitab Injil. Injil Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas manusia, sehingga manusia mendapatkan aneka kebenaran. Kira-kira gini. Injil Kerajaan Allah adalah berita gembira bersatunya Allah dengan manusia. Akulah jalan dan kebenaran. Ketika rohnya hidup, maka akulah jalan dan kebenaran. Inilah yang disebut Injil Kerajaan Allah, sehingga manusia secara pribadi dapat berhubungan dengan Allah melalui rohnya. Allah itu roh, sembahlah dengan
roh dan kebenaran akan disampaikan oleh Allah kepada si manusia, dan si manusia akan memahami kehendak hukum Allah, memahami kebenaran-kebenaran yang harus dipatuhi oleh dia, dan menikmati kekuatan Allah. Bedanya apa? Menikmati kekuatan Allah. Itulah fasilitas ilahi. Roma 1 ayat 16-17. Inilah Injil Kerajaan Allah. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yes. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa itu percaya? Itu masalah, saudara. Karena banyak orang percaya, ini rahasianya. Percaya. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yes, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yes, itu namanya percaya. Bukan hanya saya percaya Tuhan, saya percaya nanti dulu. Percaya ya itu tadi definisi ilahi atau definisi dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Allah Tritunggal. Sehingga si manusia harus percaya kepada Bapa. Apa itu percaya kepada Bapa? Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Iya, kamu berbuah banyak itu percaya kepada Bapa. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yaitu menjadi murid. Lalu yang kedua, percaya kepada anak tunggal Bapa. Iya kan? Anak tunggal Bapa, yaitu Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. Jadi percaya, tadi udah deh ya. Cukup deh. Yohanes 14 ayat 12. Oke, yang lain saudara baca sendiri. Kemudian 3, percaya kepada Roh Kudus, yaitu Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu dan saudara dan saya, kamu akan belajar dari apa yang disebut Allah Roh Kudus. Jadi ada 3. Percaya kepada Bapa, percaya kepada Anak, percaya kepada Roh Kudus. Percaya adalah melakukan kerja ilahi. Ulangi lagi, yang percaya pada Bapa itu menjadi murid Tuhan, berbuah banyak. Yang percaya kepada Anak adalah tadi mengerjakan pekerjaan ilahi. Yang percaya kepada Roh Kudus adalah melaksanakan kebenaran-kebenaran yang diajarkan, belajar, jadi murid. Jadi nggak gampang, saudaraku yang kekasih, menjadi pengikut Taurat dan menjadi pengikut Injil Kerajaan Allah. Maka fasilitasnya juga banyak, fasilitas ilahi untuk tangga pulang ke surga kekal banyak. Yang pertama adalah digembalakan secara pribadi oleh Sang Anak Domba yang adalah hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Maka Pak Matius orangnya cerdik. Waduh, sombong ya. Cerdik. Daripada saya nunggu-nunggu dia menghakimi pada waktu nanti pengadilan akhir, yang kemudian muncul yang namanya gambling, surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, saudara. No way. Maka saya yang cerdik ini, joyelah, maka harus menjadi kenal, digembalakan
oleh sang anak domba. Amin. Secara pribadi udah berkali-kali dibaca Yohanes 10 ayat 3-4 sudah saudara baca sendiri. Kenapa? Karena dia adalah hakim agung yang menghakimi seluruh roh manusia. Matius 19 ayat 27 sampai 28. Matius 19 ayat 27 sampai 28. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pasca kiamat, pasca penghakiman, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku itu menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari. Lanjut. Akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ada yang ditugaskan untuk ikut menghakimi, bukan dihakimi. Seluruh umat manusia dari Taurat dan kitab para nabi. Dan kepada pengikut Taurat yang cuman tidak setia dan tidak taat akan dihakimi oleh Sang Gembala Agung, akan dihakimi oleh Hakim Agung atas seluruh umat manusia. Para pengikut Injil Kerajaan Allah yang setia, namanya akan tercantum dalam buku kehidupan. Kalau menang sampai akhir, tidak akan dihapuskan. Saudaraku yang kekasih, apa yang sesungguhnya tersedia di dalam apa yang disebut Kerajaan Allah yang ada di bumi, yang sejak ada 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa baca tentang Kerajaan Allah dalam YouTube yang lain, YouTube ilahi yang lain. Kenapa? Karena di dalam Kerajaan Allah saudara bisa naik strata ilahinya, status ilahinya, dari mulai manusia baru, naik menjadi murid Tuhan, naik bisa menjadi sahabat Tuhan, menjadi milik Tuhan dan milik Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, saudara yang kedua, saudara dapat berkomunikasi dengan Allah. Roh saudara dapat, karena bebas, merdeka, maka dapat berkomunikasi dengan Allah. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara, sehingga mendapatkan kebenaran. Setelah kapan? Setelah rohnya dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa oleh Yesus Kristus. Oleh siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus, tapi kita baca dulu deh Wahyu 1 ayat 17-18. Yesus Kristus yang mana gitu kan ya. Yang karena nggak banyak dikenal, kok dia bisa mengampuni dosa? Mari kita lihat. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Pasca, sama seperti orang mati, lanjut. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Dan yang akhir. Dan yang hidup." Dan yang hidup. Dia disalibkan, anak manusia disalibkan, yes. Tetapi yang rohnya yang adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Segala kunci maut untuk melepaskan saudara dari hutang maut. Dan kerajaan maut melepaskan roh saudara dari penjara maut, kerajaan maut.
Saudaraku yang kekasih, saudara sudah berkali-kali Pak Matius sampaikan ada yang namanya kerajaan Allah di bumi, di mana pengikut IKA, Injil Kerajaan Allah yang setia akan memiliki penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin saudara, mengajarkan kepada saudara secara pribadi, kemudian saudara memiliki damai sejahtera. Tadi udah dibaca. Ya, roh saudara akan tidak takut lagi karena tidak dipenjara dan kerajaan maut. Roh saudara tidak takut lagi kalau mati, tubuh alamiahnya masuk alam maut. Roh saudara karena akan masuk firdaus, bangkit dari antara orang mati, kebangkitan pertama. Itu fasilitas luar biasa. Saudaraku yang kekasih, maka sesuai kebenaran perhitungan akhir zaman, perbandingan kemungkinan masuk ke surga kekal antara pengikut Taurat dan pengikut Injil Kerajaan Allah. Kalau saudara ikut pengikut Taurat dan kitab para nabi yang banyak, Tauratnya dianggapnya ada 12, maka jumlah yang masuk terbatas. Ya, disebutkan 144.000, tapi maksudnya bukan 144.000 doang atau 139.000 tambah 1.000, bukan. 144.000 itu gambarannya adalah 12 kali 12.000. Satu kelompok adalah 12.000. Maka dikatakan 12 itu jumlah Taurat yang ada di muka bumi. Jumlahnya lebih dari 12. Tetapi dianggap 12 sehingga jumlahnya terbatas. Tetapi pengikut Injil Kerajaan Allah, Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Yang tak terhingga, yang tidak dapat hitung. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Kalau tadi Taurat dan kitab para nabi itu ada kelompok-kelompok, entah kelompok suku, entah kelompok bangsa, ada kelompok dan seterusnya. Kalau tahu Injil Kerajaan Allah, dari segala suku, kaum, bangsa, dan lanjut. Dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih. Lahir kembali, tumbuh, berbuah. Lanjut. Dan memegang daun-daun palem. Memegang kemenangan-kemenangan di tangan mereka. Mengalahkan persoalan masalah di dalam hidup bersama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadi kalau saudara pengikut Injil Kerajaan Allah, apa yang harus dilakukan? Tadi, memakai jubah putih tentu bukan tubuhnya, tapi rohnya, yaitu taat sampai akhir. Lalu memegang daun palem, memiliki buah, memiliki harta ilahi, memiliki kemenangan-kemenangan akan masalah dalam hidupnya bersama Tuhan, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara tetap mengikut Taurat dan kitab para nabi, kemungkinan untuk masuk surga ada, yaitu melakukan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya demikian. Ya, catatan saudara, banyak orang mengaku bahwa percaya kepada Tuhan, tapi tadi kan percaya itu apa? Melakukan pekerjaan ilahi seperti apa yang Tuhan lakukan. Karena apa? Mereka percaya, tetapi percaya versi manusia, bahkan versi duniawi. Sehingga tidak memiliki fasilitas-fasilitas tadi, fasilitas atau tangga-tangga yang untuk memasuki kerajaan Allah, memasuki firdaus, dan dari firdaus pasti akan masuk surga kekal. Di situ bedanya. Banyak orang yang secara individu maupun kelompok meniadakan hukum Taurat. Ya, contohnya adalah ya pokoknya hukum Taurat yang dilakukannya, yang
anutnya ya tidak dilakukan seluruhnya. Maka sulit untuk seorang pengikut Taurat dan kitab para nabi untuk memenuhi seluruh hukum Taurat yang dianutnya. Apakah penghakiman adil? Yes. Penghakiman Allah adil dan jujur. Kenapa? Sampai-sampai Allah mendelegasikan wewenang kepada anak Allah Yesus Kristus untuk menghakimi, walaupun itu tetap kehendak dan hukumnya, seluruh roh manusia. Maka untuk adil sang anak Allah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Itu namanya adil. Gak bisa orang bilang, lo engkau sih gak ngerti cara menjadi manusia itu sumpah luar biasa susahnya. Yesus sudah jadi anak manusia, sudah adalah anak manusia 100%. Oke? Dan berdasarkan kehendak dan rencana Allah, maka adil. Karena diserahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Manusia sudah dituntun untuk bertobat. Oke, di seluruh bumi sudah dituntun untuk bertobat. Nggak bisa nyalain Allah. Ya, iblis memang membuat absintus supaya kalian manusia kita menyalahkan Allah. Allah tidak adil. Allah yang membuat manusia menjadi nasibnya begini, lalu ditentukan masuk neraka lagi. No, never. Ya, Allah maha adil. Saudara, sudah pasti setiap manusia memiliki apa yang disebut sebagai pertobatan. Yang mati Pak, yang keguguran, yes, itu masuk alam maut. Rohnya, tetapi mereka diadili sesuai dengan Taurat yang dianut. Bayi ada yang Taurat yang dianut? Tidak. Sehingga kemungkinan besar masuk ke surga kekal. Saudaraku yang kekasih, itu keadilan Allah. Wahyu, siapa yang masuk neraka? Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itulah yang terjadi. Tetapi perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, jangan sampai saudara cuman bermegalomani, gak memperjuangkan ke surga, cuman bendera bahwa saya pasti masuk surga kekal. Ya, itu yang kasihan sebetulnya. Kenapa? Perhatikan, firman Tuhan mengatakan, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Takhta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Kiamat telah terjadi kelak itu. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Roh-roh dikumpulkan. Dan aku melihat orang-orang mati. Orang-orang mati, yaitu rohnya mati. Kalau dari Firdaus tidak dihakimi lagi karena rohnya hidup. Lanjut. Besar dan kecil. Besar dan kecil. Berdiri di depan takhta itu. Bayi, waktunya maksudnya fisiknya bayi, rohnya sih nggak bayi. Lanjut, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab. Lanjut. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Menurut perbuatan mereka.
berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ulangi lagi. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, Menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. dalam kitab-kitab itu. Saudara mengikut Taurat yang mana, ini akan dihakimi menurut ini. Perbuatannya kayak apa, ini yang akan dihakimi perbuatannya. Jelas? Firman Tuhan mengatakan itu. Jadi jangan subjektif, supaya saudara memang bisa kembali ke surga kekal. Kalau tidak, saudara akan dihakimi menurut penghakiman saudara. Lanjut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati Laut menyerahkan orang-orang mati, yaitu roh-rohnya yang ada di bumi, yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut, roh yang ada di di alam maut dan di dalam kerajaan maut pada waktu kiamat. menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, Yes. dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, Dilempar ke dalam lautan api, yaitu yang disebut sebagai Lucifer dan anak buahnya, masuk ke neraka kekal. itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api itu kematian kedua. Lanjut. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, masuk ke neraka kekal bersama-sama dengan Lucifer dan anak buahnya. Saudaraku, mengerikan. Maka perjuangkan dari sejak sekarang sampai meninggal. Kapan kiamat, Pak Matius? Wahyu, kapan? Mari kita tengok di Matius 20. Pak Matius cari dulu karena ini penting bagi manusia-manusia seperti kita. Ya kan? Jangan sampai iswe mengatakan sebentar lagi kiamat. Ini nanti dulu. Perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan mengatakan demikian. Matius 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ulangi lagi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah kiamat. Kenapa? Sekali lagi, Allah Maha Adil. Taurat dan kitab para nabi dan kitab Taurat dalam hati memang sudah beredar di seluruh bumi. Tapi Injil kerajaan Allah dengan segala fasilitasnya, ya, yang memungkinkan saudara bisa masuk surga kekal dengan probabilitas tinggi, harus diberitakan ke seluruh dunia dulu. Dan ini bukan agama, ini bukan Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Ini adalah Injil kerajaan Allah. Maka tugas saudara sebagai murid-murid Tuhan untuk memberitakan kepada diri sendiri dan memberitakan kepada orang lain dan kepada seluruh umat manusia. Barulah kiamat. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran ini, memeteraikan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dan berjalan bersama Tuhan untuk memiliki damai sejahtera dan berjalan bersama Tuhan untuk memberitakannya ke seluruh dunia. Dalam nama Yesus Kristus, memserahkan anak-anak yang Engkau kasih ini. Haleluya.
Amin. Tuhan berkati. Shalom.